Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Saudara-saudara sekalian, kita sudah ada di minggu kedua bulan Januari tahun 2025. Ibadah Latsmi minggu kedua Januari ini, temanya adalah kedewasaan rohani bagian ke-33, kontemplasi bagian ke-59, dan firman Tuhan kita ambil dari Kitab Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Selidiki aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak setiap jemaat yang sedang ikut ibadah hari ini. Mari saudara, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah ada di tahun 2025, di minggu kedua bulan Januari. Tuhan, beri kami hati seorang murid yang mau belajar tentang kebenaran-Mu. Bawa kami, Tuhan, ke dalam suatu kedewasaan rohani yang terus bertumbuh di dalam Engkau. Beri hamba-Mu hikmat dan bijaksana, boleh menguraikan kebenaran dengan bahasa yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami ingin cinta Tuhan. Kami ingin hidup berkenan kepada Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saudara-saudara sekalian, tanpa kita sadari, waktu berlalu begitu cepat. Kita sudah ada di tanggal 12 Januari 2025. Minggu kedua daripada tahun 2025 ini, saudaraku. Saudara-saudara sekalian, kita akan memulai kembali kepada khotbah serial tentang kedewasaan rohani. Tahun lalu, saudaraku, khotbah serial tentang kedewasaan rohani kita selesaikan 32 seri. Saya berharap tahun ini kita bisa selesaikan 42 seri, saudara sekalian, sehingga bisa menjadi 74 seri. Tahun depannya lagi kita bisa memasuki khotbah serial kedewasaan rohani itu menjadi 100 seri, saudaraku. Oke, jadi hari ini adalah kedewasaan rohani seri yang ke-33, kontemplasi bagian ke-59. Dan firman Tuhan tadi kita sudah baca, saya ulangi satu kali lagi. Firman Tuhannya adalah Kitab Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidiki aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan kekal. Amin. Demikian firman, saudaraku. Oke, jemaat sekalian, kita start pelan-pelan. Saudara-saudara sekalian, seperti biasanya, khotbah di Latsmi, Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional, sampai hari ini sudah sekitar 405 khotbah. Dan khotbah serial sudah sampai di 32 seri. Hari ini masuk yang ke-33 seri, saudaraku.
Nah, saudara sekalian, tentunya khotbah 405 khotbah dan khotbah serial yang 32 seri itu terintegrate dengan khotbah seri ke-33 ini. Jadi tetap kita menggunakan integrative thinking. Integrative thinking artinya pikiran kita bergerak ke segala arah. Kepada semua khotbah yang dikhotbahkan, saudaraku, kita mengambil banyak hal dalam yang dikhotbahkan itu supaya kita melihat terintegrate dengan khotbah hari ini. Oke, saudaraku. Dan level berpikirnya dalam level analisa. Saudara sekalian, perhatikan. Saya bertanya, bagaimana kehidupan saudara sampai hari ini? Setelah melewati semua masa liburan, kita sudah kembali kerja, anak-anak kita sudah kuliah, sudah sekolah, dan kita sudah aktif kembali di awal tahun ini. Pertanyaan saya, apakah semua pengalaman hidup kita, baik pengalaman yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, baik pengalaman yang positif maupun negatif, saudaraku, apakah semua yang terjadi itu menjadi suatu jembatan membawa kita itu lebih dekat kepada Tuhan? Itu penting, saudaraku. Itu adalah suatu cara untuk melihat semua kehidupan kita. Suatu indikator apakah kerohanian kita sedang bertumbuh, stagnan, atau mundur, saudaraku. Jikalau hal-hal yang positif saja membawa kita dekat kepada Tuhan, sedangkan ketika hal-hal negatif, peristiwa yang sulit itu membawa kita mulai mempertanyakan Tuhan, itu artinya, saudaraku, something wrong dengan pertumbuhan kerohanian kita. Oke? Gunakan kalimat tanya seperti ini sebagai suatu kontemplasi setiap malam sebelum saudara tidur. Apakah semua peristiwa hari ini yang terjadi dari pagi sampai malam ini tetap membawa saya menjadi suatu jembatan peristiwa-peristiwa itu lebih dekat kepada Tuhan? Itu menjadi penting. Oke, saudaraku, nah sekarang kita lanjut pelan-pelan. Perhatikan jemaat sekalian. Tema kita kedewasaan rohani seri ke-33 adalah membahas tentang Jesus and me, yaitu relasi personal, I and thou relationship, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kedewasaan rohani seri ke-33. Saudara-saudara sekalian, perhatikan. Kemarin saya ketemu jemaat sambil dinner makan malam, jemaat ya teman baik saudaraku, ada yang dari Australia, ada yang juga dari Jakarta. Kita sambil makan, sambil ngobrol. Salah satu teman mengatakan teknologi sekarang very high tech. Dengan chat GPT itu, AI itu, artificial intelligence itu, apa yang kita mau, apa yang kita tanya dengan bahasa verbal, dengan kita tanya, dia langsung menjawab dengan bahasa kita sendiri. Direct answer, saudaraku. Bukan teks saja, tapi dia bisa menjawab juga sekaligus. Nah, saudara sekalian, kita coba. Pertanyaan kepada chat GPT itu begini. Apakah strategi iblis yang bagaimanakah yang tujuannya untuk menghancurkan hubungan personal, hubungan antara orang Kristen dengan Tuhannya? Kita tanya begitu, sekian detik, saudaraku, langsung chat GPT itu, AI itu, saudaraku, menjawab, saudaraku, dengan bahasa Indonesia. Langsung jawab. Dan saya cukup kaget dengan semua jawabannya. Jadi ketika malam hari, saya coba mengulang bertanya lagi, saudaraku, langsung dijawab sekian detik, dan jawabannya sangat banyak. Cukup mengkhawatirkan dan mengerikan, saudaraku. Dari sekian jawaban itu, saudaraku, saya coba mengambil beberapa hal yang penting. Hari ini ada 7 poin. 7 poin dari strategi iblis yang dijawab oleh ChatGPT, saudaraku. Pakai AI, Artificial Intelligence. Oke? Nah, saudara perhatikan. 7 poin itu apa? Strategi iblis sesuai dengan ChatGPT itu untuk menghancurkan hubungan pribadi antara orang Kristen dengan Tuhannya. 7 poin, saudara perhatikan. Poin pertama, bahwa orang Kristen itu, saudara menyimak ya, bahwa orang Kristen itu
fokuskan diri orang percaya itu kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Sukses, kerja, kepada sifat yang duniawi. Dan alihkan perhatian mereka tentang hal yang rohani. Itu poin pertama dari ChatGPT, saudaraku. Alihkan orang percaya itu kepada hal yang duniawi, sehingga mereka lupa tentang hal rohani. Bahaya nih poin satu. Poin kedua, saudaraku, sadarkan kepada orang Kristen itu bahwa kemampuan mereka untuk sukses itu adalah datang dari diri mereka sendiri. Tidak membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Tidak perlu beriman kepada Tuhan. Jadi apa yang saya raih, apa yang saya dapat, itu adalah kemampuan diri sendiri. Itu poin kedua, saudaraku, dari strategi iblis. Poin ketiga, saudara sekalian, masalah beriman kepada Tuhan itu adalah suatu ilusi kehidupan. Masalah beriman kepada Tuhan adalah suatu ilusi kehidupan. Tidak perlu doa, dan dosa itu dilakukan oleh semua orang. Hal-hal yang sah, yang wajar-wajar saja. Itu jawaban ChatGPT, saudaraku, poin ketiga. Untuk menghancurkan hubungan orang Kristen dengan Tuhannya. Poin keempat, saudara sekalian. Poin 4 itu ngomongnya begini. Fokuskan orang Kristen itu bahwa kepentingan egonya, kepentingan pribadinya menjadi sangat VVIP. Siapapun di luar dia tidak penting. Pokoknya kepentingan diri sendiri itu sangat VVIP. Itu poin keempat, saudaraku. Poin keempat itu strategi setan, saudara sekalian, menurut ChatGPT. Poin kelima, saudara sekalian, dikatakan poin kelima itu bahwa orang Kristen itu, saudaraku, dikatakan begini. Semua kesulitan, semua tantangan, semua kegagalan, bahkan semua kemalangan itu bentuk konkret daripada ketidakpedulian Tuhan. Ya, dalam hal ini Tuhan disalahkan. Oke. Poin ke-6, saudaraku. Poin ke-6. Fokuskan, usahakan, ya, hancurkan hubungan antara orang percaya dengan family dan gereja. Itu poin ke-6, saudaraku. Dan poin ke-7 dari ChatGPT itu strategi setan itu, saudaraku. Ciptakan orang percaya itu sampai kepada suatu ujung hidupnya, kekecewaan yang besar, frustrasi yang besar, stres dan depression, sampai ujungnya mereka commit suicide, menghilangkan nyawa sendiri. Itu 7 poin, saudaraku. Kemarin sangat mengagetkan saya. Waktu malam saya coba cek ChatGPT itu, sekian detik langsung reply, saudaraku. Dan masih banyak poin yang lain. Saya ambil 7 poin dulu. Nah, hari ini saudara akan menyimak hal ini. Saudaraku, sudah pasti, saudara perhatikan, sudah pasti setan, iblis, dan kawan-kawannya jauh lebih lihai daripada apa yang ChatGPT katakan. Sudah pasti. Dan apa yang Alkitab katakan tentang setan dan strategi iblis itu jauh lebih besar dari yang ChatGPT katakan. Karena Alkitab berkata banyak sekali tentang setan dan iblis, saudaraku. Alkitab mengatakan iblis itu bapak dari segala kebohongan. Jauh lebih komprehensif, jauh lebih lengkap. Tapi sahabat menyimak, masalahnya adalah ketika kita mempelajari Alkitab, saudaraku, kita harus punya waktu, harus konsentrasi melihat dari satu kitab kepada kitab yang lain tentang Tuhan bicara bagian ini tentang iblis dan setan dan kawan-kawannya, saudaraku. Tetapi ChatGPT, saudaraku, instan. Dalam sekian detik dia memberikan jawaban semuanya, saudara sekalian. Nah, ini yang berbahaya karena teknologi, saudaraku. Maka saudara harus menyimak dengan tepat khotbah hari ini. Jadi, saudaraku, apa yang saudara ikuti selama ini lewat khotbah lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, 405 khotbah lebih, dan sudah masuk khotbah kedewasaan rohani serial itu sudah 32 seri, dan hari ini seri yang ke-33, saudaraku. Masih ingat? Saya mengatakan demikian. Ini Alkitab yang kita pahami, yang kita pelajari itu, ketika kita mempelajari kitab suci itu, dia bergerak kepada 4 arah. Bergerak kepada 4 arah.
Arah yang ke atas 2 poin. Bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Arah yang ke kiri 2 poin. Poin pertama, Tuhan. Poin kedua, self, diri kita. Ya, orang yang tambah kenal Tuhan, saudaraku, tambah kenal diri. Orang yang tambah kenal diri, tambah kenal Tuhan. Kemudian bagian kedua, bagian ke bawah, 2 poin. Poin pertama, your mind. Poin kedua, your heart. Hati dan pikiranmu. Kemudian sebelah kanan, 3 poin. Poin pertama, Christian worldview. Cara pandang Kristiani terhadap semua dimensi kehidupan. Poin kedua, faith in Christ. Beriman dalam Yesus Kristus. Poin ketiga, intimacy with God. Kedekatan dengan Tuhan. Saudara, menyimak dengan tepat. Apa yang saya ajarkan selama ini lewat Alkitab, saudaraku, kedewasaan rohani, serial khotbah serial, saudaraku, adalah membangun suatu benteng rohani yang kuat. Membangun suatu relationship yang kuat dengan Tuhan, saudaraku. Waktu aku coba mendengar apa yang ChatGPT katakan, saya kaget, saudaraku. Mengapa saya kaget? Karena yang di strategi iblis itu adalah yang disebutkan sekian banyak, saya ambil 7 poin itu. Kita sudah membangun benteng kita untuk menghadapi semua poin yang saya sebutkan tadi, saudaraku. Pertama, God and self, diri dan Tuhan. Kita bangun kuat di situ supaya relasinya jangan hancur. Yang dibawa hati dan pikiran kita. Kalau tidak dibangun dengan kuat, bisa terbawa kepada hal yang lain. Yang di atas itu suatu kekuatan, kita butuh Tuhan. Yang kanan itu 3 poin, saudaraku. Faith in Christ, harus beriman. Intimacy with God, kedekatan dengan Tuhan. Kemudian Christian worldview, apapun kita lakukan, cara pandang Kristiani, what the Bible say, itu menjadi penting. Coba saudara pelan-pelan menyimak. 7 poin strategi iblis tadi apa? Yang pertama, fokuskan orang percaya itu kepada hal duniawi, sehingga mereka lupa yang rohani. Kedewasaan rohani kita bicaranya apa, saudaraku? God and self. Diri kita dan Tuhan tidak terpisahkan. Kita tidak hanya hidup untuk masalah makan, sandang, pangan, papan. Bukan hanya masalah tentang family, saudaraku. Tapi hidup kita bukan hanya masalah kerjaan, tapi masalah sentuhan spiritual. Masalah dimensi God. Masalah rohani menjadi sangat penting, saudaraku. Ini yang saya tekankan selama ini, bukan? Kalau kita hidup jadi orang Kristen hanya untuk karena kaya, sukses, alangkah kasihannya orang Kristen itu. Orang Kristen kehilangan suatu harga yang sangat mahal, yaitu apa? Relationship dengan Tuhan. Tuhan hanya dinilai sekedar pemberi berkat. Alangkah kasihannya orang Kristen itu. Nah, ini yang dipakai strategi setan itu, saudaraku. Jauhkan mereka dari hal rohani. Tidak butuh Tuhan, tidak butuh hal rohani. Fokusnya di duniawi, fokus pada kerjaan, kesuksesan, itu kejar terus, itu yang dicita-citakan. Hati-hati, men. Kita belajar kedewasaan rohani bukan begitu loh. Kita butuh berkat nggak? Pasti. Kita butuh sukses nggak? Iya. Kita butuh keberhasilan nggak? Betul. Kita butuh dihargai orang nggak? Benar. Tapi itu bagian dari hidup. Tapi main poinnya bukan itu fokus, tetapi apa? God Himself. Tuhanlah yang beranugerah. Tuhanlah yang memberi, Tuhan yang menggerakkan kita, Tuhan yang memimpin hidup kita. Nomor 1 tetap Tuhan. Itu penting, saudaraku. Ingat kembali, strategi iblis menurut ChatGPT itu apa yang kedua? Bahwa manusia punya kekuatan. You punya kemampuan untuk mencapai sukses. Tidak butuh pertolongan Tuhan. Itu dia. Tetapi yang kita ajarin dari Alkitab itu, saudaraku, manusia itu butuh Tuhan. Pertolongan kita adalah kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Manusia itu lemah, terbatas, limited. Manusia itu sangat depending on God. Itu yang kita pelajari, saudaraku. Strategi setan apa? Gak usah butuh Tuhan. Poin ketiga apa? Yang strategi setan itu, saudaraku. Strategi ketiga adalah beriman itu suatu ilusi kehidupan. Gak butuh doa. Dan dosa, semua orang buat kok. Sah-sah saja.
Pusing amat. Itu loh strategi setan. Jadi mau menarik kita orang percaya, saudaraku, nggak butuh doa. Dan dosa, nggak usah takut. Semua orang lakukan yang sama kok. Nobody is perfect. Begitu ajarin saudaraku. Sangat membawa orang Kristen kepada suatu pemahaman, ya just the same. Kenapa jadi pusing? Semua orang begitu kok. Yang kita pelajari lewat Lasmi, nggak begitu saudaraku. Nggak begitu. We depend on God. Totally bergantung kepada Tuhan. Doa adalah suatu keharusan. Apalagi disebut sebagai kontemplasi, suatu keharusan untuk pertumbuhan kedewasaan rohani, saudaraku. Betul sekali. Jadi kalau dikatakan beriman ilusi kehidupan, salah 1000%. Beriman adalah suatu bentuk daripada relationship between us and God. Hubungan kita dengan Tuhan. Justru iman terletak di situ. Karena di atasnya apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita depend on God. Strategi setan yang keempat apa, saudaraku? Menurut ChatGPT. Yang keempat, egomu harus diperhatikan. Besarkan ego orang Kristen itu. Bahwa semua diperjuangkan demi kepentingan diri sendiri. Family pun secondary. Karena aku berjuang, aku berusaha, itu semuanya kemampuanku. Jadi pada saat setelah aku sukses, aku menikmati, wajar dong. Aku menikmati apa aja wajar dong. Dosa apa? Itu hasil pekerjaanku. Dipakai seperti itu, saudaraku. Tetapi Alkitab yang kita pelajari, enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Manusia harus berbagi dengan orang lain. Manusia harus berbagi dengan orang yang sekeliling dia, saudaraku. Hidup ini bukan untuk diri kita sendiri. Jadi ego itu diciptakan, itu strategi setan. Sehingga banyak manusia, saudaraku, ya, tidak pedulikan lingkungan, tidak pedulikan sesama. Bahkan keluarga pun dia diabaikan. Itu sudah akan menghancurkan relationship manusia, orang percaya dengan Tuhan. Itu strategi keenam apa, saudaraku? Strategi keenam adalah hancurkan hubungan orang Kristen itu dengan keluarganya dan juga dengan gereja. Wah, itu kacau, men. Ya, itu strategi jahat. Zaman sekarang banyak sekali orang Kristen keluarganya cerai, saudaraku. Banyak sekali. Banyak sekali timbul masalah family, saudara sekalian. Dan usaha untuk menghancurkan hubungan jemaat dengan gereja juga dilakukan oleh strategi setan. Gak usah ke gereja, gak usah ikut ibadah, gak usah berbakti, gak usah ikut persoalan doa, fellowship, saudaraku. Itu akan kehilangan hubungan, itu akan tambah lama, tambah kabur. Bergeser terus, akhirnya orang Kristen itu sudah lupakan Tuhan. Jadi 7 poin ini, saudaraku, adalah strategi iblis menurut ChatGPT. Artificial Intelligence, saudaraku, dipakai untuk menghancurkan hubungan pribadi orang percaya. Personal relationship dengan Tuhan. Dan Alkitab menjelaskan lebih hebat daripada GPT. Tapi ChatGPT dalam sekian detik dia keluar, saudaraku. Hati-hati jemaat sekalian. Hati-hati. Apa yang saya khotbahkan hari ini, khusus di awal tahun 2025 ini, saudaraku, menjadi suatu peringatan keras kepada kita. Setan kerjanya tambah keras. Karena dia tahu waktunya sudah dekat. Semua sudah mencukupi. Ya, semua strategi ada, bahkan teknologi juga mendukung. Mereka juga kuasa-kuasa gelap itu, penguasa-penguasa juga memakai teknologi, saudaraku, untuk menghancurkan relasi kita dengan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Perhatikan dengan sangat baik. Jadi, saudaraku, kontemplasi ke-59 pada ibadah hari, saudaraku. 10 menit di Starbucks lagi ngopi, 15 menit di kantor habis makan siang, setengah jam di mobil perjalanan ke kantor atau ke kota lain, 1 jam, 1-2 jam di pesawat terbang ke kota lain, atau dengan kereta api ke kota lain, saudaraku. Waktu seperti itu gunakan untuk kontemplasi. Kontemplasi itu adalah suatu perenungan lebih mendalam tentang semua karya Tuhan, tentang semua hidup kita, tentang relationship saya dengan Tuhan, relasi personal itu. Lakukan itu, saudaraku. Di Starbucks waktu ngopi, atau di rumah ada waktu setengah jam sebelum tidur. Kontemplasi part 59, 50 hari ini, ingat
Mazmur 139 2 ayat itu saudaraku. Mazmur 139 ayat 23 dan 24 bunyinya. Selidiki aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku, my heart and my mind. Dan lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku ke jalan yang kekal. Pakai dua ayat ini untuk kontemplasi, saudaraku. Kontemplasi ke-59 ini. Lihat dua ayat itu, semua God in action. Kita pasif. Kita minta Tuhan lihat. Kita minta Tuhan selidiki. Kita minta Tuhan tuntun. Kita minta Tuhan uji, saudaraku. Kita pasif biar Tuhan yang aktif untuk mengoreksi semua hidup kita. Jadi waktu you kontemplasi, Tuhan selidiki aku, lihat hatiku, uji aku, kenal pikiranku, kenal jalan-jalanku. Jikalau aku serong Tuhan, tuntun aku ke jalan yang kekal ya Tuhan Yesus. Gunakan waktu yang tepat untuk kontemplasi jemaat sekalian. Ini akan membawa engkau hidup makin hari makin baik. Akan membawa engkau hidup makin hari, rohani makin peka di tengah zaman, di tengah pergolakan dunia, di tengah-tengah strategi setan iblis saudaraku yang sangat jahat, ya, yang akan menghancurkan relasi orang percaya dengan Tuhan Yesus. Amin. Hati-hati, jangan sembarang saudaraku. Jangan anggap remeh apa yang disampaikan hari ini. Menjadi suatu warning di awal tahun untuk kita hati-hati menjalani tahun 2025 sepanjang tahun ini. Oke jemaat, mari kita tundukkan kepala. Saudara doa sendiri-sendiri, lihat hidupmu masing-masing. 2024 sudah harus tinggalkan. Masalah-masalah yang belum selesai memang harus dibawa ke 2025 untuk kita teruskan hidup ini. Dan biar khotbah hari ini saudaraku membawa kita untuk mawas diri. Karena kita melawan penguasa-penguasa udara, roh-roh jahat yang jauh tahu lebih banyak daripada kita. Bahkan Alkitab mengatakan mereka sangat jahat. Mereka-mereka itu adalah bapak dari segala kebohongan. Lihat dirimu masing-masing, saudara yang remaja, pemuda, anak-anak kuliah, pemuda-pemudi yang sedang meniti karir, yang sedang pacaran, pasangan suami istri masih muda, yang belum married, yang baru belum punya anak, yang sudah punya anak masih kecil-kecil, saudara-saudara yang anak-anak sudah besar, saudara businessman, karyawan, dosen, pendeta, semua profesi. Dan saudara kita yang sudah tua, usia sudah lanjut, dengan berbagai penyakit yang kita hadapi. Dengar khotbah hari ini. Setan selalu menggunakan banyak cara, termasuk sakit penyakit kita, termasuk air mata kita, termasuk berkat yang kita terima, untuk mengajar kita supaya hubungan kita dengan Tuhan itu retak, hancur berkeping-keping. Kita harus mawas diri, jemaat sekalian. Perhatikan dengan baik. Selidiki aku ya Allah. Kenalah pikiranku. Ujilah aku. Dan kenalah hatiku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal ya Tuhan. Setiap kami yang tertunduk kepalanya hari ini, kami tahu Tuhan, kami bukan orang sempurna. Kami manusia, kami orang percaya yang banyak kelemahan-kelemahannya. Tapi Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat, karena kami miliknya Tuhan Yesus. Anugerai setiap umat-Mu Tuhan dengan kekuatan, penyertaan-Mu sempurna. Berkati semua hal yang mereka perjuangkan ya Tuhan. Dan letakkan tangan-Mu di pikiran mereka. Letakkan tangan-Mu di hati mereka Tuhan. Meteraikan firman hari ini Tuhan. Supaya mereka hidup teguh di hadapan Engkau. Bersih di hadapan Engkau.
kudus di hadapan Engkau dan berkenang di hadapan Engkau menjalani sepanjang tahun 2025. Dan berkat ini turun atas mereka. Kasih dari Bapa dari surga turun atasmu. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan engkau akan kitab suci. Hidup seturut dengan firman. Sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hey.